Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orintia Yolanda dengan nomor induk mahasiswa 31/2018-011. Nah, di sini saya akan membicarakan mengenai media pembelajaran pada pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai media pembelajaran sederhana 2 dimensi yang terdapat 2 bagian. Yang pertama, media 2 dimensi non-proyeksi, dan yang kedua yaitu jenis-jenis media 2 dimensi. Media 2 dimensi non-proyeksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, media grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan atau simbol yang lain dengan maksud untuk menggambarkan dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Yang kedua, media bentuk papan. Di sini terdiri papan dari papan tulis, papan tempel, papan magnet, dan papan planner. Yang terakhir itu media cetak. Media cetak adalah meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi yang dihasilkan dari teknologi cetak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media 2 dimensi. Yang pertama terdapat gambar atau foto. Gambar atau foto adalah media pembelajaran yang sering digunakan. Media ini merupakan bahasa yang umum, dapat dimengerti dan dinikmati oleh semua orang di mana-mana. Gambar atau foto berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui gambar yang menyangkut indera penglihatan. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Sketsa adalah gambar sederhana yang melukiskan bagian-bagian pokok tanpa detail. Sketsa merupakan gambar atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, semata-mata hanya garis besar atau belum selesai. Kelebihan dari sketsa: yang pertama, jika gurunya kreatif dapat menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk sketsa. Yang kedua, menghindari verbalitas. Dan yang terakhir, memperjelas penyampaian pesan. Diagram adalah gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol. Diagram menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponen. Bagan merupakan bagian yang berisi tentang suatu gambar-gambar, keterangan, daftar-daftar, dan sebagainya. Bagan dapat digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana. Kelebihan daripada bagan antara lain bentuknya sederhana, hemat biaya ataupun murah, dan yang terakhir detail. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Seringkali digunakan simbol-simbol verbal untuk melengkapinya. Dan poster adalah media yang diharapkan mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Kelebihan media poster yaitu poster dapat dibuat di kertas, kain, kayu, seng, dan semacamnya. Pemasangannya bisa di kelas, di luar kelas, di pohon, di tepi jalan, dan majalah. Ukuran terserah tergantung kebutuhan. Sedangkan kekurangannya yaitu media ini tetap sulit untuk dipindahkan. Kartun sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis adalah suatu gambar atau interpretif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan sesuatu pesan secara cepat dan ringkas atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Peta berfungsi untuk menyajikan data lokasi. Fungsi peta adalah sebagai berikut: menyeleksi data, memperlihatkan ukuran, menunjukkan lokasi relatif, dan memperbanyak bentuk.
Yang terakhir ada flip chart. Flip chart adalah lembaran kertas media flip chart berisikan bahan pembelajaran yang tersusun rapi dan baik. Penyajian informasi ini dapat berupa gambar-gambar, diagram, huruf, ataupun angka. Kesimpulan yang kita dapat dari jenis-jenis pembelajaran sederhana dua dimensi adalah media dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berbeda pada suatu bidang datar. Media pembelajaran dua dimensi meliputi media grafis, media bentuk papan, dan media cetak. Media grafis meliputi gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik poster, peta, dan globe. Media bentuk papan meliputi papan tulis, papan planel, papan buletin, dan papan magnet. Media cetakan meliputi buku pelajaran, surat kabar, dan majalah. Nah, teman-teman, terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.